Bosman, saya rasa akan terjadi bunuh-bunuhan nih dalam elit Partai Komunis Cina sebentar lagi. Demikian WA dari sahabat saya yang biasa menjadi sparring partner saya dalam diskusi geopolitik. Beliau memiliki 2 gelar doktor di bidang politik luar negeri dan filsafat. Biasanya kalau lagi di Jakarta, kami setiap Selasa sarapan bacangan. Namun karena COVID, ya beliau banyak di Jogja. Dialog WA tadi dilanjutkan dengan pembicaraan telepon yang dilanjutkan dengan TV di layar rumah saya menyala. Biasa, Bloomberg, Fox News, CNN, Al Jazeera, dan Russian Today. Siaran langsung dari gedung DPR Amerika membicarakan tentang sanksi ke Tiongkok. Kongres Amerika pada saat ini sedang menggulirkan tuntutan tentang anggota Partai Komunis Cina atas perbuatan mereka pada kasus-kasus antara lain penanganan COVID-19 yang bohong, kejahatan HAM berat terhadap etnis minoritas Islam di Uighur, etnis minoritas Buddha di Tibet juga ditekan, genosida sekte Falun Gong, etnis minoritas Kristen, dan lain sebagainya melalui apa yang disebut Global Magnitsky Act. Undang-undang ini memungkinkan untuk dibekukannya seluruh dana dan aset finansial dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh pegawai negeri negara asing yang disimpan di bank-bank Amerika. Dengan demikian, sebagian besar anggota elit komunis Cina yang menyimpan uang mereka di bank-bank Amerika akan dibekukan dan praktis akan jatuh miskin kalau pegang dolar. Kalau pegang yuan dan renminbi, ya selamat tinggal cetak. Inilah awal dari bunuh-bunuhan di antara anggota elit Partai Komunis Cina tersebut yang bisa saja kemudian menghancurkan eksistensi komunisme di Cina. Besar kemungkinan tindakan ini akan dilanjutkan oleh Anglo-American allies lainnya seperti anggota negara di Eropa karena merasa saat ini memerlukan Amerika sebagai protektor negara Eropa. Negara-negara aliansi Amerika di Asia yang memiliki hard currency seperti Jepang, Australia akan segera mendukung Amerika. Muat biar itu pejabat elit Partai Komunis yang meletakkan uangnya di luar negeri atas mata uang asing seperti dolar, yen, Aussie, euro, pound sterling. Kita semua tahu elit partai sering bermain di proyek luar Cina untuk menumpuk harta dolar dan diletakkan di luar Cina. Kalau di dalam Cina ketahuan bisa digantung mereka itu. Jadi banyak negara yang pejabatnya dibeli oleh pejabat Cina dan bermain itu untuk simpanan mereka, yaitu para pejabat elitis tadi menyimpan uang mereka di luar Cina. Dan sekali lagi, untuk hal ini saya bersyukur karena tidak ada pejabat Indonesia yang bermain dengan elitis Tiongkok. Asli saya bersyukur sekali. Pejabat kita pinter-pinter dan baik-baik. Dengan Undang-Undang Global Magnitsky Act tersebut, satu-satu nama anggota Partai Komunis Cina itu dituntut secara individu dan dibekukan hartanya di Amerika. Dibekukan hingga Cina sepakat diadakan sidang tribunal internasional yang akan dilakukan oleh beberapa anggota hakim mewakili beberapa negara serta sampai dikeluarkannya putusan bersalah atau tidak bersalah. Bisa dibayangkan kalau ini mengenai nama-nama elit Partai Komunis Cina, bisa bunuh-bunuhan di sana. Dan sebelum hal itu terjadi, pasti akan ada plot-plot politik mosi tidak percaya kepada Xi Jinping. Usaha mendongkel Xi Jinping dari dalam pasti terjadi. Atau sebaliknya, Xi Jinping yang menyerang elit Partai Komunis yang bermain 2 kaki di luar negeri. Ini yang dikatakan di dalam Partai Komunis Cina, elitnya bisa bunuh-bunuhan. Seru ini melihat langkah Cina dan Amerika bermain caturnya. Bagi saya, inilah sekolah geopolitik terbaik yang pernah ada. Nasionalis Trump melawan nasionalis Xi Jinping. Dibungkus dengan elit globalis. Battlefieldnya di mana? Hong Kong di awal, kemudian Taiwan, Laut Cina Selatan, dan terakhir battlegroundnya adalah Selat Malaka. Akan dibuangnya perusahaan Cina dari Wall Street dan delisting dari bursa New York oleh Amerika. Di sisi lain, akan dikomuniskannya Hong Kong oleh Beijing adalah pertempuran awal. Pengusiran perusahaan Cina akan membuat marah investor Amerika di perusahaan milik Tiongkok tersebut dan membuat elit Amerika bisa bunuh-bunuhan juga, terutama pengusaha yang berafiliasi dengan Partai Demokrat yang miring ke Cina yang lagi disikat oleh Donald Trump. Kemudian pembukuan aset milik pribadi elit-elit partai Cina dan aset Cina di luar Cina oleh Amerika dan sekutu Amerika yang akan membuat internal elit di Tiongkok juga berkonflik. Yang parah kalau Hong Kong diambil Beijing dari wilayah demokrasi menjadi komunis, ambiar ekonomi dunia, dan ini pasti bedil-bedilan bakal terjadi. Tapi sebentar, Amerika nggak mau kalah.
Amerika menjadi agresif sekarang. Sebelum RUU Keamanan Nasional Tiongkok diresmikan, yang tadinya digodok di Politbiro Partai Komunis Cina untuk dijadikan undang-undang mengambil Hong Kong, ternyata Amerika bertindak duluan. Saat ini, Amerika mencabut status Hong Kong bukan lagi wilayah yang memiliki keistimewaan tarif murah masuk ke Amerika. Status khusus itu dicabut. Hanya beberapa jam yang lalu keputusan ini diambil, sehingga barang dari Hong Kong kena tarif yang sama dengan harga dari mainland China. Jadi mahal. Satu lagi yang bisa membuat gerah Tiongkok, selain mencabut status khusus Hong Kong bertarif rendah masuk ke Amerika, ada lagi yang membuat marah, yaitu anggota Politbiro dan keluarganya yang menjadi pansus panitia khusus yang akan menandatangani RUU menjadi Undang-Undang Keamanan Nasional. Cina, Amerika catat semua nama mereka dan akan kena sanksi tambahan aset mereka di luar negeri dikejar dan bakal dibekukan. Sekali lagi, hal ini adalah permainan catur tingkat tinggi kalau Anda, sahabat, adalah peminat geopolitik dunia. Kita semua tahu koruptor Tiongkok selalu meletakkan uang di luar negeri dari proyek cross border mereka di luar Tiongkok. Dan itu umum, pejabat negara punya harta di luar negeri. Jadi mengerti mengapa banyak pejabat Tiongkok bermain dalam tanda petik dengan senang membangun bisnis di luar Cina. Selain melaksanakan debt trap mencaplok ekonomi sebuah negara, pejabatnya bisa ada tabungan di luar negeri. Terakhir, selamat menonton siaran langsung pertandingan catur dua super grandmaster dunia. Nikmati analisa mereka, ikuti langkahnya. Itu sekali lagi kalau minat. Kalau minatnya lain, yaitu senangnya cakar-cakaran sesama anak bangsa, sebagai buzzer itu contohnya, ya silakan juga. Enjoy lah saling hina sesama anak bangsa. Nikmati hobi kalian mencaci maki dan mencari kejelekan anak bangsa dengan tuduhan ciri kalian tanpa data membangun opini negatif. Selamat, lanjutin deh buzzer.